Argumen saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat malam hadirin sekalian dan dewan juri yang saya hormati. Saya Fatima Kesha sebagai speaker pertama dari tim oposisi akan menyampaikan argumen saya tentang mosi yang sudah disuguhkan. Namun sebelumnya izinkan saya mendefinisikan kaum feminis yang didefinisikan sebagai kaum yang mendukung gerakan yang menuntut persamaan dan kesetaraan hak antara kaum wanita dan pria. Sedangkan olahraga baku hantam seperti mixed martial arts, UFC atau Muay Thai sendiri didefinisikan sebagai olahraga kontak dengan berbagai teknik pertarungan. Dan tentu saja dari definisi tersebut kita sudah bisa melihat secara jelas bahwa seharusnya kaum feminis melibatkan perempuan dalam olahraga baku hantam. Hadirin sekalian, wanita memang dianggap memiliki fisik yang lebih inferior dan lemah daripada pria, dan walaupun itu secara saintifik yang dianggap benar, namun itu bukanlah alasan cukup kuat untuk tidak melibatkan perempuan dalam olahraga baku hantam. Contohnya seperti mixed martial arts, UFC dan sebagainya. Dan begitulah stand saya yang mana akan diperkuat dengan argumen saya yang akan saya elaborasi lebih lanjut. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan rebuttal terhadap beberapa argumen dari tim pemerintah. Jadi tim pemerintah mengatakan bahwa olahraga martial arts, olahraga baku hantam ini didasari oleh haus darah yang ada dari viewers atau audiens dan juga dari pengelola. Jadi tapi kalau misalnya walaupun didasari oleh itu, kalau petarung-petarung wanita yang dimajukan ke stage oleh pengelola, pastinya mereka memajukan petarung-petarung yang sudah experience dan tahu akan risknya, akan konsekuensinya, dan juga pastinya mereka juga tidak sembarangan mengirim petarung apa saja ke stage itu, karena pastinya mereka sudah ada training terlebih dahulu yang untuk memperkecil injury dan sebagainya. Dan beralih ke yang selanjutnya, insentif pihak pengelola mereka, namun walaupun tujuannya didasari oleh hal yang mungkin dilihat sebagai tidak baik, namun kita harus melihat kompensasi apa yang diberikan oleh pihak pengelola. Jika jika wanita ditawarkan untuk uang untuk show, pasti mereka akan memikirkan sendiri akan deal yang setara atau tidak. Dan selanjutnya ada industri patriarkal yang mana wages dan advertisement-nya itu lebih banyak untuk pria. Namun justru maka dari itu menurut saya perempuan harus makin dilibatkan untuk menunjukkan stance mereka, keberadaan mereka yang sama kuatnya di olahraga baku hantam ini, sehingga jika atlet wanita makin dilibatkan, makin dibanyakan, dan pasti mereka akan mereceive banyak atensi dan juga makin banyak iklan, sehingga itu akan memperkuat stance mereka di panggung olahraga baku hantam tersebut dan menunjukkan bahwa mereka juga sama kuatnya. Dan setelah itu penyelesaian ini pun merupakan hal yang tidak dapat terjustifikasi, karena ini melanggar prinsip feminisme. Itu kita membataskan hak wanita untuk melakukan apapun yang mereka mau, dan kita berpikir bahwa mereka lemah gitu. Jadi beralih ke argumen saya yang pertama adalah kita tidak bisa menggeneralisasi fisik perempuan sebagai kecil dan lemah, inferior dari kaum pria. Mixed martial arts atau UFC memang olahraga kontak yang memerlukan tubuh bugar dan berotot karena melibatkan pertarungan kontak langsung, karenanya didominasi oleh pria. Namun hadirin sekalian, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita tidak bisa menggeneralisasi fisik perempuan, karena tidak semua fisik perempuan itu pendek, kecil, lemah. Karena genetik seluruh manusia itu berbeda-beda, kaum pria dan perempuan. Untuk perempuan ada saja fisiknya yang lebih tinggi dari umumnya, dan dari pria umumnya, dan perempuan pun bisa membangun otot untuk mempermudah mereka bertarung. Dan selain fisik pun, pertarungan ini memerlukan berbagai teknik bertarung yang tentunya dapat dipelajari terlepas gendernya, karena teknik adalah sebuah pembelajaran yang sebenarnya tidak terbatas hanya untuk satu gender saja. Yang mana kita beralih kepada poin saya yang kedua, yaitu bagi beberapa perempuan MMA atau UFC adalah pekerjaan mereka yang sebagai main income. Bayangkan jika seorang pekerja kantoran yang menggunakan itu sebagai main income, itu untuk menghidupi dirinya sendiri, dan jika tiba-tiba mereka dipecat, pasti mereka akan kesusahan untuk menghidupi dirinya sendiri. Apalagi jika mereka punya keluarga. Ini bisa diaplikasikan kepada petarung-petarung wanita di MMA atau UFC yang mungkin saja itu sebagai main income mereka. Jadi akan kejam jika kita tiba-tiba mengeksklud mereka dari olahraga baku hantam tersebut, karena bagi mereka itu adalah main income untuk menghidupi mereka dan atau keluarga sendiri gitu. Dan beralih ke poin ketiga saya dalam argumen saya, yaitu setelah
keterlibatan dalam olahraga martial arts ini adalah hak mereka, dan kaum feminis yang tujuannya adalah kesetaraan hak antara perempuan dan pria harusnya tidak membatasi seperti yang disebutkan pemerintah. Kaum feminis memiliki prinsip kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dan tidak terkecuali keterlibatan dalam dunia olahraga baku hantam tersebut. Jika kita mengeksklud mereka, itu sama saja kita membatasi hak mereka sebagai perempuan yang bebas dan juga melanggar prinsip feminisme, walaupun ada dengan dalih keselamatan pun, karena pada dasarnya wanita itu kan kita menuntut kesetaraan gender antara wanita dan pria dalam hal apapun. Dan karena seperti yang sudah saya katakan, kita tidak bisa menggeneralisasi fisik wanita, dan jikapun pertarungan itu bersifat haus darah, untuk audiens dan pengelola, perempuan itu punya pemikiran sendiri atas konsekuensi dan risknya, dan pastinya mereka tidak perlu perkataan orang lain atas kapabilitas dan kemampuannya di pertarungan. Maka dari itu kita harus mendukungnya, dan kaum feminis juga harus mendukungnya, karena kan kaum feminis menuntut kesetaraan antara pria dan wanita. Dan jika itu termasuk kita berpikir bahwa perempuan itu adalah kuat dan sama kuatnya dengan pria untuk bertarung di olahraga baku hantam tersebut. Dan jikapun itu berbahaya, mereka pasti punya pemikiran sendiri, dan jika mereka punya alasan yang cukup kuat untuk membuat mereka menolak, membuat mereka tidak mau untuk bertarung dalam situ, mereka pasti punya pemikiran sendiri, dan juga mereka pastinya akan mereka punya choices sendiri untuk mundur dari pertarungan tersebut. Maka dari itu argumen-argumen saya yang sudah saya katakan, yaitu untuk di link back adalah kita tidak bisa menggeneralisasi wanita, kita tidak bisa itu bisa saja menjadi main income mereka, dan juga kita sebagai kaum feminis harusnya mendukung, bukan membatasi hak-hak mereka untuk melakukan olahraga baku hantam tersebut. Saya bangga sebagai speaker 1 tim oposisi.